Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitget Brace teman-teman ya. Jadi udah lama banget nih Didi nggak membahas Bitget Brace, hampir 2 minggu nih cuy nggak membahas Bitget Brace sama sekali ya. Terakhir itu 12 hari yang lalu ya Didi membahas Bitget Brace teman-teman. Karena memang nggak ada updatean yang signifikan ya mengenai Bitget Brace ini. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu ada bang, coba dong bahas Brace lagi ya. Oke, kali ini Didi akan mengupdate ya teman-teman ya beberapa news dan perkembangan Bitget Brace saat ini. Tentunya nanti akan bakal Didi bahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news update Bitget Brace teman-teman ya, kita dicek dulu nih mengenai kondisi market saat ini. Oke, di mana saat ini Bitcoin terpantau mengalami minus lagi nih sebesar 1,99% dalam kurun waktu 24 jam. Tepatnya saat ini Bitcoin berada di area rate 20.000 US dollar teman-teman ya. Jadi mengalami turun lagi. Jadi saat ini satunya itu antara 20 hingga 21.000 US dollar ya. Harapan Didi sih Bitcoin ini bisa stabil di area 20 sampai 25 teman. Jangan sampai bisa membreakdown area 20.000 US dollar teman-teman, karena nantinya dampaknya cukup mengerikan teman-teman ya. Untuk alasannya sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya yang membahas mengenai perkembangan Bitcoin teman-teman. Nah lalu bagaimana sih kondisi Bitget Brace, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, untuk kondisi Bitget Brace sendiri teman-teman ya, karena memang saat ini market lagi merah meruna ya, Bitget Brace ini juga mengalami penurunan nih teman-teman ya, hingga 6,86%. Tepatnya saat ini Bitget Brace berada di area 0,00004122. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya, si Bitget Brace ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, sekitar 46,44% teman-teman ya. Jadi untuk volume transaksi 24 jamnya ya teman-teman ya, cukup berkurang drastis ya di Bitget Brace ini teman-teman. Karena memang market saat ini benar-benar nggak stabil ya mengenai cryptocurrency ini teman-teman. Dan ini juga pastinya dong berdampak ke altcoin ya, seperti contohnya si Bitget Brace ini. Nah dan kalian bisa lihat sendiri untuk chart si Bitget ya, langsung terjun payung cuy ya, dari mulai level berapa nih, level 0,0043 ke 0,0004 teman, lalu dia satu ya aja teman. Dan kalau kita lihat di chart all-nya teman-teman ya, sempat Bitget itu membuat support barunya kemarin teman ya di level sekitar 0,002855 teman. Namun dia itu sedikit demi sedikit ya, dia itu mengalami kenaikan sampai menyentuh level 0,0044 dan saat ini turun di 0,0041 teman. Nah, lalu ada info apa sih mengenai Bitget Brace? Langsung kita cek di Twitternya. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitter Bitget Brace teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, belum ada updatean terbaru yang signifikan nih mengenai si Bitget Brace teman-teman ya. Wah, namun ini ada salah satu updatean ya, kemarin tuh sempat dia mengupgrade ya jembatan USDT dan USDC teman-teman ya, sudah live di jaringan Bitget Chain teman-teman ya, di jembatan si Bitget, di alamatnya itu Breaks Bitget Finance teman-teman ya. Nah, dimana kalian tuh di sini teman-teman ya bisa menswap USDT atau USD kalian ya, atau stable coin kalian ya, dari jaringan BEP20 atau ERC20 ke jaringan Bitget Chain teman-teman ya, atau BRC20 teman. Jadi kalian tuh bisa menswap di jembatannya si Bitget Brace ya, yang alamatnya itu break.bitget.finance teman-teman ya. Jadi di sini nih teman-teman ya, kalian tuh bisa menswap stable coin kalian ya dari jaringan misalkan BEP ke BRC teman-teman ya. Kalian bisa menswapnya di sini melalui jembatan Bitget. Oke. Dan 10 jam yang lalu ya, Bitget Brace di sini men-tweet lagi nih, katanya berdagang di bitgetswap.com dan dapatkan token BTS sebagai hadiah di setiap perdagangan teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian jual beli ya di bitgetswap.com ya, alamatnya ini ya, kalian tuh akan berkesempatan mendapatkan hadiah token BTS ya sebagai hadiah di setiap perdagangan kalian. Wow. Jadi
Jadi kurang lebih seperti ini nih teman-teman ya untuk swapnya teman-teman. Jadi setiap kalian jual beli di sini ya teman-teman, di swap sini kalian akan berkesempatan mendapatkan token BTS sesuai yang sudah dijanjikan oleh si Bitget ini ya pada pengumuman 10 jam yang lalu teman-teman. Oke, nah ini nih yang kemarin sempat belum diinfokan juga ya. Dia itu men-tweet pada tanggal 25 Juni teman-teman ya. Dia itu men-tweet nih, inilah yang akan terjadi pada peningkatan jembatan berikutnya. Segera Anda akan dapat memperdagangkan altcoin favorit Anda di rantai Bitget tanpa biaya transaksi teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, mereka itu sudah mengupdate nih jembatannya ya mengenai stable coin antara Tether, USDT dan USDC teman-teman ya di jembatan Bitget Finance ini teman-teman ya. Nah, rencananya untuk berikutnya teman-teman ya, berhubung jembatan stablecoin ini sudah live ya di jaringan Bitget ya, tepatnya di alamat bitget.finance ini teman-teman, dimana kalian bisa menukar stablecoin kalian dari jaringan BEP20 ke BRC20, entah dari ERC20 ke BRC20 teman-teman ya, atau sebaliknya. Di sini pada tanggal 25 Juni kemarin teman, Bitget Presti men-tweet lagi nih, katanya inilah yang akan terjadi pada peningkatan jembatan berikutnya. Segera Anda akan dapat memperdagangkan altcoin favorit Anda di rantai Bitget tanpa biaya transaksi teman-teman ya. Jadi kalau kemarin sebelumnya yang sudah sukses kemarin ya, dia itu fokus ke stablecoin ya untuk di break jembatan Bitget teman-teman ya, yang dimana kalian tuh bisa mengubah stablecoin kalian dari jaringan BEP20 ke jaringan BRC20 ya, dan sebaliknya teman-teman ya. Nah, kedepannya teman-teman ya, jembatan Bitget ini akan bisa mensupport nih altcoin di jaringan Bitget Chain teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian punya Shiba Inu nih di jaringan Binance atau di jaringan ETH teman-teman ya, kalian tuh bisa menswapnya ya ke jaringan Bitget Chain ya, atau melalui jembatan Bitget ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini nantinya bisa Shiba Inu, bisa BNB, bisa Polygon ya, bisa Ethereum juga teman-teman ya di sini ya. Jadi kalian tuh bisa menswap altcoin ya dari jaringan BEP20 atau ERC20 teman-teman ya ke BRC20 ya, atau sebaliknya lah teman-teman ya. Jadi memang ini fungsinya break atau jembatan si Bitget ini teman-teman ya. Oke, nah jadi mengenai updateannya sih selebihnya mungkin ini updatean dari Startup Studio teman-teman ya, seperti Ibra ini teman-teman ya, yang katanya tuh dia per tanggal 24 kemarin teman-teman sudah mensupport USDT dari jaringan BRC20 ya di platform rekrutmennya teman-teman. Jadi selebihnya belum ada lagi updatean yang signifikan mengenai Bitget Press. Nah, lalu bagaimana nih kondisi chart dari Bitget Press ini, langsung kita kepoin. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com, di mana di sini Bitget Press per USDT ya di time frame 1 hari teman. Di mana ini analisa Didi sebelumnya teman ya. Di mana di video Didi sebelumnya teman ya, target Didi itu untuk kenaikan Press di area 0,00046 teman ya di sini nih ya. Namun ketika si Bitget naik, ternyata si Bitget hanya mampu mencapai area sekitar 0,000044 teman-teman. Jadi selisih dikit lah teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dua titik shadow ini sudah terbentuk teman-teman ya, yang artinya ya Bitget Press ini kesusahan nih untuk membreakout area sekitar 0,0044 ini ya, padahal target di 0,00046 teman-teman ya. Jadi masih selisih dikit banget lah, intinya 0,004 teman ya untuk kenaikannya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini untuk moving average-nya Didi itu memakai MA10 dan MA30, yang dimana kita tahu dia di sini untuk MA10 dia sudah menjadi support dari candlestick teman. Dan untuk MA30 yang masih tetap menjadi resisten dari candlestick teman ya. Yang artinya belum ada konfirmasi nantinya si Bitget ini akan nge-up lagi teman ya. Karena memang MA30 ini masih menjadi sebuah resisten teman ya. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya teman ya, di sini memang belum ada tanda-tanda atau konfirmasi akan adanya penurunan teman. Karena di sini untuk candlestick-nya masih hijau pekat teman, dan di sini memang sudah bersilangan ya. Kalau kita lihat MACD-nya ini lebih dorongan kenaikan ya untuk si Bitget Press ini teman-teman ya. Jadi mungkin Bitget Press ini masih ada kesempatan untuk naik sedikit lagi lah teman-teman ya. Nah, apakah si Bitget Press ini akan bisa naik ya? Bisa saja teman ya, ketika nantinya ada tekanan bui yang sedikit besar ya untuk Bitget Press ini ya, supaya bisa membreakout area resisten sebelumnya di level 0,0044 ini teman ya. Dan misalkan itu memang terjadi beneran ada tekanan bui yang sedikit besar teman ya, otomatis si Bitget ini bisa membreakout area 0,004 ya teman, dan akan pastinya menuju ke
area 0,00046 ya di target Didi sebelumnya. Nggak menutup kemungkinan si Bitget ini bisa sampai ke level 0,0052691 ya, atau tepatnya itu di sini teman-teman ya. Jadi masih area-area sinilah teman-teman ya untuk saat ini ya, karena memang ini belum terkonfirmasi untuk adanya kenaikan yang lebih tinggi teman-teman ya, karena MA30 di sini ya teman, belum menjadi support ya, dan dia itu terlihat masih menjadi resisten. Entah kalau nantinya misalkan nih si Bitget Brace ini tiba-tiba bisa naik gini teman-teman ya, gini teman, dan untuk MA30 bisa gini dan dia itu bersilangan. Nah, bisa bersilangan segini teman-teman ya, dan si Bitget sini bisa melanjutkan gini teman-teman. Nah, otomatis di sini ya untuk MA10 dan MA30 sudah bersilangan dan menjadi supportnya, dan ini menandakan konfirmasi bullish untuk Bitget Brace ya. Misalkan Bitget Brace ini bisa mengalami kenaikan ya hingga di level 0,00046 ke atas ya, dan dia itu bisa mempertahankan area tersebut teman-teman ya, atau misalkan ada kenaikan di situ dan dia itu koreksi dikit dan sideways di situ teman-teman ya, ada kecenderungan teman-teman ya Bitget Brace ini ada konfirmasi untuk lanjut ke atas teman-teman ya. Nah, namun apa jadinya misalkan si Bitget Brace ini malah mengalami penurunan Bang ya? Ya kalau misalkan si Bitget Brace ini bisa sampai mengalami penurunan teman-teman ya, bisa jadi si Bitget Brace itu akan balik ke support di sini nih, ke level 0,0003 teman-teman ya di sini nih. Jadi kalau misalkan ada penurunan nih, si Bitget Brace bisa turun hingga ke level 00,003 ya, yang kemungkinan setelah menyentuh 0,003 teman-teman ya, kalau misalkan sentimen negatifnya terus berkurang teman-teman, bisa jadi di sini habis itu dia lanjut lagi ke atas gitu teman-teman ya. Namun kalau misalkan sentimen negatifnya terus-terusan ya, apalagi Bitcoin juga saat ini belum benar-benar stabil ya, naik turun di antara level 20 hingga 21.000 US dollar. Kalau misalkan si Bitcoin itu bisa breakdown ya, nggak menutup kemungkinan altcoin ya termasuk Bitget Brace ini juga akan terjun lagi teman-teman ya. Ya mungkin akan mengarah ke level support sebelumnya ya di level 0,00027 sampai 26 lah teman-teman ya. Oke, jadi itu hanya prediksi Didi aja ya mengenai si Bitget Brace ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih si Bitget Brace ini bisa terkonfirmasi adanya kenaikan ya, ketika dia itu sudah bisa menembus resisten sebelumnya di area 0,0044 sampai 45 ini teman-teman, dan dia itu bisa bertahan di area 0,0046 hingga 0,005 lah. Intinya di area sini nih dia itu bisa bertahan di sini teman-teman ya. Ada kemungkinan dia itu nantinya sideways dan lanjut ke atas ya, itu misalkan ada peran bullish nih. Kalau misalkan ada penurunan yang sudah dikatakan tadi ya, si Bitget Brace ini bisa saja akan turun lagi ke level 0,003 bahkan ke level 0,00027 teman-teman. Oke. Nah, jika kalian ingin entry teman-teman ya kalian tunggulah koreksi-koreksi sedikit teman-teman ya, sekitar di area 0,003 lah teman-teman ya. Kalau misalkan kalian yakin ini masih akan turun teman-teman ya. Oke, karena memang di sini untuk MA30 dan MA10 itu masih belum ada konfirmasi persilangan dan belum juga menjadi support ya untuk MA30 teman. Di sini yang menjadi support hanya MA10 saja teman ya. Oke, jadi potensi penurunan juga masih ada untuk Bitget Brace. Oke, jadi kalau untuk ingin masuk dan entry ya tunggu aja lah di level-level sekitar 0,003 ya, buat scalpingan lah. Kalau misalkan nantinya ada kenaikan sedikit kalian bisa TP aja teman-teman. Namun ini hanyalah sebuah analisa dan prediksi ya, yang kadang bisa benar juga kadang bisa salah teman-teman. Oke. Dan tentunya di sini juga ada disclaimer bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.